Selamat siang, saya Emil Fraser, NDH 04. Saat ini saya berada di kantor pencarian tulang kelas A Jakarta bersama dengan Pak Fazli, Kepala Kantor, kemudian Pak Mikel, Kepala Seksi Sumber Daya. Pak Fazli, ini dalam aksi perubahan yang saya canangkan adalah terkait dengan respon. Saya ingin mendapatkan masukan dari Pak Fazli dan juga Pak Mikel terkait strategi apa sih yang diterapkan oleh kantor SAR Jakarta di dalam mensiasati waktu respon dan juga development time untuk menunjang quick response search and rescue. Ya, jadi dalam kita menyiasati untuk mendapatkan quick response yang diinginkan seperti saat ini, tentunya kantor SAR Jakarta setelah menerima informasi kejadian bencana maupun musibah atau kecelakaan transportasi baik penerbangan maupun pelayaran, yang pertama yang harus kita laksanakan adalah kesiapan personil. Nah, di sini kita sudah menyiagakan personil 1 kali 24 jam dan dikoordinir oleh petugas-petugas siaga. Kemudian yang berikutnya kita adalah menyiapkan peralatan. Nah, dalam penyiapan peralatan ini kita melakukan manajemen pergudangan, di mana peralatan-peralatan ini kita standby-kan khusus untuk operasi SAR, dan ada barang-barang yang kita sediakan untuk barang cadangan ataupun barang sarana-prasarana yang disiapkan untuk mendukung operasi SAR tersebut apabila dibutuhkan. Berarti barang ini sudah ready ya, barang ini sudah standby? Betul, jadi barang ini sudah standby, jadi teman-teman nanti para rescuer apabila menerima informasi musibah kemudian diperintahkan bergerak, mereka bisa secara real time itu melaksanakan pergerakan. Jadi tidak memerlukan waktu lagi untuk penyiapan peralatan, karena peralatan-peralatannya semua sudah siap untuk berangkat atau ready to go. Oke, tadi kan Pak Fazli menyampaikan ada gudang operasi, ada gudang logistik lah ya, semacam logistik. Ya. Bisa ditunjukkan? Ya. Mungkin kita bisa ada pemirsa juga bisa tahu gambarannya seperti apa sih layout atau tata letak dari manajemen pergudangan untuk operasional yang mendukung quick response dan juga tata kelola gudang yang menjadi support. Mari. Ya, ayo kita lihat. Ya, ini gudang khusus untuk kesiapan operasi. Jadi semua perlengkapan di sini sudah kita set up untuk pelaksanaan operasi SAR. Jadi para rescuer tidak memerlukan waktu penyiapan peralatan lebih banyak, karena barang-barang ini sudah kita pisahkan antara yang barang untuk operasi dan barang yang memang disampaikan untuk gudang atau cadangan. Nah, jadi di dalam gudang ini sudah ada peralatan seperti alat komunikasi yang memang harus dibawa, kemudian aqua eye, terus nomor tempel, kemudian peralatan-peralatan untuk penanganan bangunan runtuh, kemudian alat medisnya juga sudah ada. Kemudian peralatan-peralatan untuk water rescue, kemudian di sini juga ada peralatan-peralatan untuk jungle rescue, dan ada peralatan untuk penanganan di ketinggian. Jadi semuanya sudah ready di sini. Rescuer nanti begitu menerima informasi tinggal memilih peralatan yang mereka butuhkan untuk mereka bawa. Di samping itu kita juga sudah menyiapkan peralatan-peralatan yang memang standby di dalam kendaraan. Ya, jadi wah, ini jadi kunci keberhasilan ini. Iya, jadi apabila memang dibutuhkan barang tambahan, mereka tinggal ngambil. Tetapi kita sudah menyiapkan barang yang memang ada di dalam mobil. Jadi mobil rescue ini sudah berisi dengan peralatan-peralatan yang siap digunakan. Dan barang-barang ini dicek secara berkala setiap hari pada saat serah terima siaga. Jadi kita bisa tahu kondisi-kondisinya. Nah, di sini juga sudah ada kompresor untuk alat selam, generator untuk penerangan di lapangan, kemudian alat medis, peralatan medis, kemudian peralatan-peralatan di air, APD dan sebagainya, kantong mayat, motor tempel, dan yang penting nggak kalah penting adalah perahu karet. Berarti ini adalah standar minimum ya peralatan yang digunakan untuk melaksanakan operasi SAR. Betul. Apabila ada perkembangan di lapangan terkait dengan informasi awal, baru ditambahkan peralatan yang ada di dalam gudang seperti itu. Mantap sekali. Ini suatu strategi yang bisa kita jadikan sebagai key success point untuk mendukung readiness time, reduksi waktu
pada saat melaksanakan aksi dari informasi awal keberangkatan kita bisa melaksanakan shortcut. Alat sudah disiapkan, tim sudah disiapkan, tinggal go. Mantap Pak Fazli. Kemudian untuk di gudang, posisi pada saat dia ready, apakah dia tertutup atau terbuka? Ya, terkunci atau tidak? Terkunci seperti ini. Terkunci. Jadi terkunci, namun yang bertanggung jawab adalah kepala siaga. Kepala siaga, Ya, bukan jadi, security ya? Bukan security. Jadi kepala siaga itu Ya. yang bertanggung jawab untuk gudang operasi. Ya. Sedangkan untuk gudangnya Sapras atau itu yang bertanggung jawab adalah kasih sumber daya. Jadi tidak begitu ada peminjaman peralatan dan sebagainya, itu bisa termonitor oleh kasih sumber daya. Jadi barang-barang yang di gudang operasi ini sudah kita serahkan memang kepada bagian operasi, para rescuer, dan berikut para petugas siaga. Dan dikoordinir yang bertanggung jawab adalah kepala siaga harian yang berlaku pada hari itu. Penjelasan yang sangat sederhana, namun ini adalah konsep yang diusung oleh Kantor SAR Jakarta terkait dengan readiness time. Patut dicontoh juga oleh teman-teman dari UPT kantor. Saya yakin teman-teman masing-masing mempunyai strategi bagaimana caranya untuk mensiasati waktu 25 menit ini. Kalau bisa semaksimal mungkin sebelum masuk tahapan 25 menit ini SRU atau Search Rescue Unit, kalau meminjam bahasa prajurit kemanusiaan ini bisa segera di-deploy ke lapangan. Terima kasih Pak Fazli atas informasinya, dan mudah-mudahan Kantor SAR Jakarta bisa tetap selalu jaya, diberikan kesehatan kepada seluruh komponen yang ada di dalamnya, dan diberikan kemudahan untuk selalu siap memberikan layanan pencarian dan pertolongan bagi masyarakat yang ada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Jakarta. Terima kasih. Pelaksanaan uji petik ini akan menjadi masukan kepada Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan terkait rancangan peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang respon time dan development time dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Di dalam penyusunan ini tentu membutuhkan masukan dari para pelaksana yang berada di lapangan terkait dalam tahapan dan durasi waktu yang sudah ditetapkan. Apakah peraturan ini dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan oleh rescuer selaku pelaksana di lapangan? Kemudian, dengan adanya uji petik ini, diharapkan dapat memberikan standar yang akan dilaksanakan secara nasional, sehingga seluruh unit pelaksana teknik pencarian dan pertolongan dapat melaksanakan dengan baik. Kemudian, di dalam tahapan-tahapan tersebut, memberikan penjelasan terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disiapkan. Saat ini, Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan sedang merancang 2 kategori, yaitu Ready Rest Time dan Development Time, di mana kedua kategori ini termasuk di dalam rangkaian respon time. Ready Rest Time atau waktu kesiapsiagaan yaitu saat menerima informasi hingga Search and Rescue Unit siap digerakkan. Kemudian Development Time yaitu pada saat pergerakan Search and Rescue Unit saat sedang menuju ke lokasi. Mulai dari informasi awal diterima, pergerakan menuju ke lokasi, pelaksanaan operasi, dan pengakhiran operasi merupakan rangkaian dari respon time. Nah, ini dapat menjadi indikator kinerja utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar minimum pelayanan di bidang pencarian dan pertolongan. Saya Fazli SAP MSI, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Jakarta beserta jajaran mendukung Bapak Emi Fraser dalam aksi perubahan respon time untuk mendukung quick response dalam implementasi pengerahan dan pengendalian operasi SAR yang dilaksanakan oleh Basarnas demi pelayanan SAR kepada masyarakat. Sukses selalu untuk Pak Emi Fraser.
Terima kasih.